kaidah yang ma'ruf di kalangan kita, khususnya para pelajar dan ahli ilmu. Apa kata para ulama? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Kaidah ini dibuat oleh para ulama bahwa kita tidak boleh meyakini satu keyakinan, mengerjakan satu pun perbuatan, mengatakan satu pun perkataan yang berkaitan dengan dinul Islam tanpa didahului oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sebab kalau perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului kita. Saya ambil contoh misalnya Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat wa laysa lil insani illa ma sa'a. Ia membawakan perkataan Imam Syafi'i, wa Imam Syafi'i berdasarkan ayat yang mulia ini beristinbat mengeluarkan hukum bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada pahalanya, tidak sampai kepada mayit dan seterusnya. Kemudian diterangkan karena masalah pembacaan Quran kepada mayit itu tidak pernah dinukil oleh Rasulullah, tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW, tidak pernah dianjurkan oleh beliau, tidak pernah dikatakan oleh seorang pun sahabat. Kemudian beliau membawakan kaidah ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Saya telah menulis satu kitab yang ini merupakan barangkali makalah saya dalam majelis yang mulia ini dengan judul lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tapi kitab ini saya bawa satu, nanti akan saya hadiahkan kepada Bapak Ketua untuk dibaca. Dia mengenai manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang kedua perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mewakili perkataan para ulama yang lain. Man adala an madhahibis sahabah والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي ba'atsallahu bihi rasulahu. Yang artinya barang siapa yang berpaling dari mazhab sahabat dan tabi'in dan tafsir mereka kepada yang menyelisihinya, maka dia telah salah, bahkan sebagai ahli bid'ah. Kalau dia sebagai mujtahid, maka akan diampuni kesalahannya. Dan kita mengetahui sesungguhnya Al-Quran telah dibaca oleh para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran dan makna-maknanya, sebagaimana mereka lebih tahu tentang kebenaran yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa kebenaran tersebut. Yang ketiga masalah ijma sahabat dan ijma ulama dalam disiplin ilmu masing-masing. Seperti ijma ahli hadis bahwa riwayat ikhtilafu ummati rahmah la aslahu, tidak ada asal usulnya. Ini ijma ahli hadis, tidak masuk ijma'nya para fuqaha, ijma para ahli lughah. Itu ijma, tidak khusus ijma sahabat, tapi ijma sahabat dan ijma ahli ilmu, ulama dari zaman ke zaman dan seterusnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Yani hadis dengan ijma'nya ahli hadis. Tidak mungkin ahli fikih berbicara tentang hadis Rasulullah SAW sebagaimana sebagian orang berbicara bahwa hadis ma'ana alaihi wa ashabi dhaif, hadis iftiraqul ummah dhaif. Padahal para ulama ahli hadis lah ijma' bahwa hadis itu sahih, bahkan sampai kepada derajat mutawatir. Barangkali ini wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Ada pertanyaan tadi mengenai Utsman bin Affan mengadakan azan awal. Lalu ditanyakan dengan pertanyaan seperti itu, Ustadz menjawab itu pertanyaan yang lucu. Saya akan melanjutkan kelucuan ini. Pertama,
sepakat bahwa tidak ada sahabat yang menetapkan sesuatu kecuali ada dalam Quran dan Sunnah. Begitu kan? Nah sekarang saya tanya, Utsman bin Affan mengadakan adzan awal, itu dalilnya apa? Itu dulu. Untuk yang kedua, Ustadz dulu. Ustadz yang di belakang itu yang Ustadz Ivan siap-siap saja supaya menghemat waktu. Sebelah sana. Terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan kita tadi sudah mengungkapkan mengenai aprod yang harus dijadikan pegangan untuk memahami manhaj salafus salih. Kalau orang yang berquran dan bersunnah saja tidak ala fahmi salafus salih, begitu, atau ala fahmi sahabah, itu bisa tersesat. Maka saya bisa menyatakan bahwa orang yang mengikuti manhaj salaf pun bisa tersesat. Karena fahmus sahabah pun ditulis ataupun barangkali diungkapkan dalam bentuk bahasa Arab. Harus mengetahui bagaimana bahasa Arab itu. Untuk memahami manhaj sahabah saja perlu pemahaman. Nah barangkali pemahaman yang bagaimana untuk memahami faham manhaj salaf. Sehingga satu sama lain tidak mengklaim saya paling salafi, sayalah yang salafi, sayalah yang ala fahmi sahabat. Bagaimana ini? Oleh karena itu bisa saja dinyatakan sesat apabila itu tidak didudukan terlebih dahulu. Sehingga perlu kita mengetahui mana apakah manhaj salaf ini sumber atau metodologi. Ustaz, tidak perlu diulang, sudah dapat. Yang kedua ada. Ya karena tadi sudah jadi cukup katakan bahwa kita ini tidak paham. Iya. Jadi memang barangkali terhadap aprod ini barangkali Ustadz pun tidak paham. Kemudian dengan cara apa begitu ya memahami faham itu? Yang kedua, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah SAW waktu itu, kemudian beliau itu mengatakan bahwa apabila tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Ya sampai kepada tingkat ya bil kitab, kemudian bis sunnah, kemudian yang terakhir ajtahidu bir ra'yi. Tadi mengatakan bahwa Umar dan Abu Bakar itu lebih didahulukan ketimbang yang lain. Mu'adz bin Jabal pada waktu itu tidak mengatakan ajtahidu ataupun aku mengikuti pemahaman Abu Bakar dan Umar. Tapi langsung beliau mengatakan ajtahidu bi ra'yi. Itu yang pertama. Dan memang tadi kita sangat menunggu-nunggu bagaimana sebetulnya manhaj salaf itu. Ternyata kaidah-kaidah yang Ustadz katakan barusan itu tidak ada bedanya dengan yang kami pakai. Sehingga tentu saja manhaj salaf tidak bisa dijadikan trademark oleh siapapun kecuali memang kecuali harus dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para sahabat itu kan ada tobakotnya, ada kibarus sahabah, ada sughorus sahabah. Mana yang mesti didahulukan? Nah dalam persoalan ini pun perlu mendapatkan kejelasan. Kalau tadi Ustadz yang sebelah sana mengatakan bahwa Quran Sunnah dengan manhaj salafus sholih, sebenarnya Ustadz juga berbeda ini. Ada yang ijma kiasnya malah lebih dipertajam oleh Ustadz yang kedua itu. Di sini juga mungkin ada perbedaan. Jangan-jangan dalam produk ijtihad pun bisa saja ada perbedaan. Terima kasih.